Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan kewajiban akademik dengan baik. Perkenalkan, saya Muhammad Desta Syakir, mahasiswa semester 1 program studi ilmu hukum. Pada video ini, saya akan menyampaikan pembahasan dengan tema efektivitas hukum positif di Indonesia sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah hukum dan masyarakat. Tema ini dipilih karena hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Hukum hadir bukan hanya sebagai kumpulan peraturan tertulis saja, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur, mengarahkan, dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam realitas sehari-hari, sering kita jumpai berbagai permasalahan hukum, seperti pelanggaran aturan, ketidakadilan, hingga lemahnya penegakan hukum. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia sudah efektif? Baik, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum mengandung makna bahwa hukum menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan bernegara, bukan kekuasaan. Dalam negara hukum, hukum memiliki peran penting sebagai alat pengendali sosial, sarana untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, dan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. Namun demikian, keberadaan hukum tidak selalu menjamin terciptanya keadilan dan ketertiban. Banyak aturan yang telah disusun secara formal tetapi tidak ditaati atau bahkan disalahgunakan dalam praktiknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak hanya terletak pada pembentukan hukumnya saja, tetapi juga pada penerapan dan efektivitas hukum itu sendiri. Hukum yang baik secara normatif belum tentu efektif apabila tidak didukung oleh penegakan yang adil dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai efektivitas hukum positif menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks hubungan antara hukum dan masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini meliputi yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum positif. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan efektivitas hukum. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas hukum. Dan yang keempat, bagaimana gambaran efektivitas hukum positif di Indonesia saat ini. Baik, konsep hukum positif. Nah, hukum positif adalah seluruh aturan hukum yang berlaku pada waktu tertentu di suatu wilayah negara dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dalam ilmu hukum, hukum positif dikenal dengan istilah ius constitutum. Nah, di Indonesia, hukum positif bersumber dari sistem peraturan perundang-undangan yang berjenjang, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Nah, ciri utama hukum
positif itu antara lain yang pertama berlaku saat ini, bersifat mengikat, memiliki sanksi, dan dibuat oleh lembaga resmi negara. Hukum positif berbeda dengan hukum yang dicita-citakan atau yang kita sebut ius constituendum. Nah, karena hukum positif merupakan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat saat ini, terlepas dari apakah hukum tersebut dianggap adil atau tidak oleh sebagian pihak. Dengan demikian, hukum positif memiliki kedudukan penting sebagai pedoman perilaku masyarakat dan alat untuk menjaga ketertiban sosial. Pengertian dan makna efektivitas hukum. Nah, efektivitas hukum pada dasarnya berbicara mengenai sejauh mana hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan masyarakat. Suatu hukum dikatakan efektif apabila diketahui dan dipahami oleh masyarakat, dipatuhi secara sukarela, ditegakkan secara konsisten oleh aparat. Menurut Surjono Sukanto, efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial yang memengaruhinya. Beliau menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh 5 faktor utama, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kelemahan pada salah satu faktor dapat menyebabkan hukum menjadi tidak efektif. Masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Yang pertama, faktor hukum atau peraturan. Hukum harus dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak multitafsir. Peraturan yang tumpang tindih atau sulit dipahami akan menyulitkan masyarakat dan aparat dalam menerapkannya. Yang kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum itu memegang peran sentral dalam efektivitas hukum, integritas, moralitas, dan profesionalitas penegak hukum sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Ketika penegak hukum bersikap tidak adil atau tebang pilih, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun. 3. Faktor sarana dan prasarana. Penegakan hukum membutuhkan sarana seperti infrastruktur, anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia. Tanpa sarana yang memadai, hukum akan sulit diterapkan secara optimal. Yang keempat, faktor masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih patuh terhadap aturan tanpa harus dipaksa. Yang kelima, faktor kebudayaan. Budaya hukum mencerminkan nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Jika masyarakat terbiasa melanggar hukum, maka hukum akan sulit ditegakkan. Masuk kepada realitas efektivitas hukum positif di Indonesia. Secara normatif, Indonesia memiliki sistem hukum yang cukup lengkap. Namun secara empiris, efektivitas hukum positif masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain, yang pertama, pelanggaran hukum yang terus berulang. Yang kedua, kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Dan yang ketiga, ketimpangan dalam penegakan hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berjalan efektif dan adil. Hukum seringkali dipersepsikan tajam ke bawah dan tumpul ke atas,
sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Meskipun demikian, upaya perbaikan terus dilakukan melalui reformasi hukum dan penguatan lembaga penegak hukum. Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum positif memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum positif tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, serta keadilan sosial. Namun demikian, efektivitas hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun Indonesia telah memiliki sistem peraturan perundang-undangan yang relatif lengkap dan komprehensif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapan dan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku secara normatif dengan hukum yang berjalan dalam realitas sosial. Efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kualitas aturan hukum itu sendiri, integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat, hingga budaya hukum yang berkembang. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka hukum akan sulit berfungsi secara efektif. Dalam konteks Indonesia, masih sering ditemui fenomena pelanggaran hukum yang berulang, ketimpangan dalam penegakan hukum, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya dipahami dan dijadikan sebagai pedoman hidup bersama, melainkan masih dipandang sebagai alat kekuasaan atau sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas hukum positif harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan perlu memastikan bahwa setiap peraturan hukum disusun secara jelas, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aparat penegak hukum dituntut untuk menegakkan hukum secara profesional, jujur, dan tidak diskriminatif, sehingga hukum dapat dirasakan keadilannya oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan efektivitas hukum, kesadaran hukum agar masyarakat tidak hanya mengetahui hukum tetapi juga memiliki kesadaran untuk mematuhi secara sukarela. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipatuhi karena rasa takut terhadap sanksi, melainkan karena kesadaran akan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan bersama. Selain itu, pembangunan budaya hukum yang baik menjadi faktor kunci dalam menciptakan efektivitas hukum jangka panjang. Budaya hukum yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab akan mendorong terciptanya masyarakat yang taat hukum. Tanpa budaya hukum yang kuat, hukum hanya akan menjadi teks tertulis yang kehilangan makna dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa efektivitas hukum positif di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Ketiganya harus saling bersinergi agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan,
ketertiban, dan kesejahteraan sosial. Sebagai penutup, diharapkan melalui pembahasan ini dapat memberikan pemahaman bahwa hukum bukan hanya milik aparat penegak hukum, tetapi juga milik seluruh masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan penegak hukum yang adil, maka hukum positif di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar mencerminkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian pembahasan ini disampaikan, semoga dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita mengenai pentingnya efektivitas hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saya Muhammad Desta Syakir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.